Ibu mertua merebut semua gaji suami dan hanya memberiku 100.000. Ambil uang itu untuk kebutuhan 1 bulan. Bentak ibu mertua sebelum dia pergi liburan bersama adik ipar dan keluarganya. Aku hanya diam, tapi kubuat kejutan tak terduga. Saat pulang liburan, kubuat ibu mertua dan keluarganya histeris pingsan seketika. Saat melihat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana rumah pada sore hari itu terasa sangat tenang sebelum akhirnya pintu depan terbuka dengan kasar. Zidane melangkah masuk dengan senyum lebar yang menghiasi wajahnya. Ia tampak sangat terburu-buru dan langsung menuju ruang keluarga. Di sana, Aulia sedang duduk merapikan tumpukan pakaian yang baru saja selesai ia setrika. Aulia, seorang wanita berhijab yang selalu menampilkan sikap tenang dan patuh, mengangkat wajahnya saat melihat suaminya datang. Namun, Zidane bahkan tidak menyapanya. Mata pria itu langsung mencari sosok ibunya. Ibu dia baru saja keluar dari dapur membawa segelas air, dan melihat kedatangan putranya. Raut wajah wanita parubaya itu langsung berubah cerah. Zidane dengan penuh semangat merogoh saku tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal beserta sebuah buku tabungan. Ia mengumumkan dengan suara lantang bahwa hari ini ia mendapatkan bonus tahunan yang jumlahnya sangat besar dari perusahaannya, ditambah dengan gaji bulanan yang tidak dipotong sama sekali. Mendengar kabar tersebut, ibu dia setengah berlari menghampiri Zidane. Tanpa banyak bicara, ia langsung merebut buku tabungan dan amplop tebal itu dari tangan putranya. Mata ibu dia berbinar-binar melihat deretan angka yang tertera di sana. Ia menghitung tumpukan uang tunai di dalam amplop dengan napas memburu karena kegirangan. Tidak ada sedikit pun pertanyaan dari ibu dia mengenai kebutuhan rumah tangga, tagihan listrik, atau uang belanja untuk menantunya. Semua uang itu otomatis menjadi miliknya. Zidane yang berdiri di hadapannya hanya tersenyum bangga, merasa telah menjadi anak yang sangat berbakti karena bisa memberikan seluruh hasil keringatnya kepada sang ibu. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Aulia yang sedari tadi menyaksikan adegan tersebut dalam diam. Bagi Zidane, kebahagiaan ibunya adalah yang utama, sementara istrinya dianggap mampu mengurus dirinya sendiri tanpa perlu diberi nafkah yang layak. Isma, adik perempuan Zidane, tiba-tiba muncul dari balik pintu kamarnya karena mendengar keributan yang menyenangkan itu. Ia langsung melompat kegirangan dan memeluk kakaknya erat-erat. Isma memuji Zidane sebagai kakak terbaik di dunia. Pembicaraan mereka dengan cepat beralih pada rencana menghabiskan uang tersebut. Ibu dia menyatakan bahwa mereka harus merayakan pencapaian ini dengan pergi berlibur. Isma langsung mengusulkan agar mereka pergi ke sebuah pulau wisata yang sangat terkenal, menuntut agar mereka memesan tiket penerbangan kelas utama dan menyewa penginapan mewah di tepi pantai. Ibu dia menyetujui semua usulan itu tanpa berpikir dua kali. Mereka bertiga larut dalam kegembiraan, tertawa lepas dan merencanakan jadwal perjalanan dengan sangat rinci. Di sudut ruangan, Aulia hanya bisa menghela napas pelan. Ia melanjutkan pekerjaannya melipat pakaian, seolah-olah keberadaannya di ruangan itu sama sekali tidak kasat mata bagi mereka bertiga. Setelah euforia itu sedikit mereda, ibu dia tiba-tiba menatap tajam ke arah Aulia. Ia berjalan mendekat dengan langkah angkuh, membuka dompetnya, dan menarik selembar uang pecahan 100.000 rupiah. Dengan tatapan merendahkan, ibu dia melemparkan uang itu ke udara. Lembaran uang itu melayang perlahan sebelum akhirnya jatuh tepat di dekat kaki Aulia. Aulia menghentikan gerakannya. Ia menatap uang di lantai itu lalu menatap wajah mertuanya. Ibu dia berkacak pinggang sambil menunjuk uang tersebut. Ambil uang 100.000 itu untuk kebutuhan kamu 1 bulan. Kamu cuma menumpang di sini, jangan banyak protes. Bentak ibu dia dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Aulia tidak membalas tatapan itu dengan amarah. Ia membungkuk dengan sangat tenang, mengambil lembaran uang itu, dan menyelipkannya ke dalam saku pakaiannya. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak berubah, tetap datar dan sangat sulit ditebak. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan nada suara yang sangat halus. Baik, Ibu. Mendengar jawaban yang begitu singkat dan patuh, ibu dia mendengus sombong. Ia merasa sangat puas karena menganggap menantunya tidak memiliki harga diri dan bisa diinjak-injak kapan saja. Isma yang melihat kejadian itu ikut tertawa mengejek, bergumam pelan bahwa Aulia memang pantas diperlakukan seperti itu karena tidak menghasilkan uang sama sekali. Setelah kejadian itu, hari-hari di rumah dipenuhi dengan keributan. Ibu dia, Zidane,
dan Isma sibuk berbelanja persiapan liburan dan mengemasi barang-barang mereka. Berbagai koper besar menumpuk di ruang tamu. Aulia dipaksa untuk membantu mengemas barang, melipat pakaian mewah milik Isma, dan memastikan semua kebutuhan mertuanya masuk ke dalam koper. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya apakah Aulia ingin ikut atau apakah uang 100.000 itu benar-benar cukup untuk makannya selama mereka pergi. Hari keberangkatan pun tiba. Sebuah mobil sewaan yang sangat mewah telah menunggu di depan pagar rumah. Zidane dibantu oleh sopir memasukkan koper-koper tersebut ke dalam bagasi. Ibu Diah berjalan keluar rumah dengan mengenakan pakaian terbaiknya, diikuti oleh Isma yang sibuk mengambil foto dirinya sendiri untuk dipamerkan di media sosial. Sebelum masuk ke dalam mobil, Ibu Diah menyempatkan diri untuk berhenti dan menatap Aulia yang berdiri di depan pintu. Ingat pesanku baik-baik. Bersihkan seluruh sudut rumah ini setiap hari. Kalau sampai ada satu debu saja yang menempel saat kami pulang nanti, Ibu tidak akan segan-segan mengusirmu dari sini. Ancam Ibu Diah dengan tatapan tajam. Zidane hanya memberikan isyarat dengan kepalanya menyuruh Aulia masuk, tanpa mengucapkan kalimat perpisahan yang pantas dari seorang suami. Mobil mewah itu pun perlahan bergerak maju, meninggalkan pekarangan rumah dan menghilang di ujung jalan. Aulia masih berdiri di sana, memastikan kendaraan itu benar-benar pergi jauh. Setelah yakin mereka tidak akan kembali karena ada barang yang tertinggal, Aulia melangkah masuk dan menutup pintu utama rapat-rapat. Ia memutar kunci dan mengunci pintu tersebut. Kesunyian kini menyelimuti seluruh penjuru rumah. Topeng wanita penurut yang selama ini ia kenakan perlahan-lahan ia lepaskan. Tidak ada kesedihan atau tangisan. Sebaliknya, senyum yang sangat dingin dan penuh perhitungan perlahan terukir di bibirnya. Aulia berjalan menuju meja ruang tengah, mengambil telepon genggamnya, dan menekan sebuah nomor panggilan cepat. Halo, pengacara Hanif. Waktunya sudah tiba. Lakukan sesuai rencana. Ucap Aulia dengan nada suara yang sangat tegas. Sangat berbeda dari nada bicara yang ia gunakan saat menghadapi mertuanya. Setelah mendapat jawaban dari seberang sana, Aulia mematikan panggilan tersebut dan menatap lembaran uang 100.000 yang sempat ia keluarkan dari sakunya. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah besar itu kini terasa sangat kosong dan sepi. Aulia berjalan perlahan menyusuri setiap ruangan, membiarkan ingatannya melayang ke masa lalu. Bangunan megah tempat mereka tinggal ini bukanlah hasil keringat Zidane apalagi Ibu Diah. Rumah ini adalah saksi bisu dari perjuangan mendiang ayah Aulia. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang bekerja sangat keras sepanjang hidupnya untuk memberikan kenyamanan bagi anak perempuan satu-satunya. Sebelum sang ayah meninggal dunia, ia telah memastikan bahwa seluruh aset, termasuk rumah mewah ini, telah dibalik nama dan memiliki sertifikat murni atas nama Aulia. Selain itu, paman Aulia yang merupakan adik kandung dari mendiang ayahnya, adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan tempat Zidane bekerja saat ini. Jabatan tinggi yang Zidane banggakan dan bonus besar yang baru saja ia terima, semuanya adalah hasil dari rekomendasi sang paman yang ingin memastikan suami keponakannya memiliki karir yang baik. Aulia selama ini memilih untuk merahasiakan semua fakta tersebut. Ia ingin menguji karakter asli Zidane dan keluarganya. Saat pertama kali menikah, Aulia bersumpah untuk menjadi istri yang sabar, patuh, dan menjaga martabat suaminya di hadapan siapapun. Ia menahan diri saat Ibu Diah mulai menunjukkan sifat aslinya yang suka mengatur dan mengambil alih keuangan. Ia diam saat Isma mulai meminjam barang-barangnya tanpa izin dan merusaknya. Ia juga mengalah saat Zidane selalu membela ibunya dalam setiap perdebatan. Aulia percaya bahwa kesabaran akan membawa perubahan, namun kejadian pelemparan uang 100.000 itu telah menghancurkan batas toleransi terakhirnya. Penghinaan itu menyadarkan Aulia bahwa keluarga ini tidak akan pernah menghargainya, sebaik apapun ia bersikap. Dengan langkah mantap, Aulia berjalan menuju ruang kerja suaminya. Ruangan itu selalu dikunci oleh Zidane, namun Aulia mengetahui di mana suaminya menyembunyikan kunci cadangan. Ia mengambil kunci tersebut dari bawah pot tanaman hias di sudut lorong dan membuka pintu ruang kerja. Di dalam sana, Aulia mulai memeriksa meja kerja Zidane. Ia membuka laci satu persatu, mencari dokumen yang mungkin disembunyikan oleh suaminya. Pencariannya membuahkan hasil ketika ia menemukan sebuah tumpukan map tebal di laci paling bawah. Aulia membuka map pertama dan matanya langsung tertuju pada deretan mutasi rekening bank milik Zidane. Di sana tertulis dengan sangat jelas berbagai transaksi pengeluaran dalam jumlah besar yang ditujukan kepada sebuah nomor rekening atas nama seorang wanita. Jumlahnya sangat tidak masuk akal, bahkan melebihi biaya hidup Aulia selama setahun penuh. Fakta ini menghantam Aulia. Ternyata selama ini suaminya tidak hanya pelit kepadanya,
tetapi juga telah mengkhianati pernikahan mereka dengan menghidupi wanita lain. Aulia menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya. Ia kemudian membuka map kedua. Di dalamnya terdapat tumpukan surat peringatan dan cetakan dokumen tagihan dari berbagai layanan pinjaman daring. Aulia membaca nama yang tertera di surat-surat tersebut dan menemukan nama ibu dia tertulis besar-besar sebagai pihak peminjam. Yang membuat darah Aulia mendidih adalah kenyataan bahwa ibu dia menggunakan alamat rumah ini beserta salinan dokumen palsu yang menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah rumah tersebut untuk mendapatkan limit pinjaman yang sangat besar. Bunga pinjaman itu terus membengkak setiap harinya, dan tanggal jatuh temponya jatuh tepat pada minggu ini. Aulia meremas dokumen tersebut. Kenyataan ini membuktikan bahwa keluarga mertuanya bukan hanya parasit yang menumpang hidup, tetapi juga benalu yang berniat menghancurkan aset peninggalan ayahnya. Ternyata selama ini kamu mengkhianatiku, Zidan, dan ibu menjadikan alamat rumahku sebagai jaminan utang lintah darat. Kalian sendiri yang mengundang badai ini, ucap Aulia pelan pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar sangat dingin di ruangan yang sepi itu. Aulia segera merapikan kembali dokumen-dokumen bukti pengkhianatan suaminya dan bukti utang mertuanya. Ia membawa berkas-berkas penting itu keluar dari ruang kerja Zidan dan melangkah menuju kamar utamanya. Di balik lemari pakaian yang besar, terdapat sebuah dinding panel rahasia. Aulia menggeser panel tersebut, memperlihatkan sebuah brankas baja yang tertanam kokoh di dalam dinding. Ia memasukkan deretan angka kombinasi dengan cepat. Terdengar bunyi klik, dan pintu brankas pun terbuka. Di dalam brankas itu tersimpan seluruh kekuatan sejati yang selama ini Aulia sembunyikan. Ia mengeluarkan map-map berisi sertifikat asli kepemilikan rumah, surat-surat berharga, dokumen aset keluarga, dan buku tabungan pribadinya yang nominal saldonya sangat jauh melebihi seluruh penghasilan Zidan seumur hidup. Aulia memandang deretan dokumen itu dengan tekad yang bulat. Rencana awalnya untuk sekadar memberi pelajaran dan menegur sikap mertuanya kini telah menguap tanpa sisa. Pengkhianatan Zidan dan kelicikan ibu dia telah mengubah jalan pikirannya. Aulia tidak lagi ingin memperbaiki keadaan. Ia memilih jalan lain, yaitu penghancuran total. Ia akan memastikan bahwa orang-orang yang telah merendahkan dan memanfaatkannya akan kehilangan segalanya, kembali ke titik terendah dalam hidup mereka, dan menyadari bahwa selama ini mereka menggigit tangan yang telah memberi mereka makan. Aulia menutup brankasnya, mengambil dokumen yang ia butuhkan, dan bersiap untuk menjalankan langkah selanjutnya dari rencananya. Waktu 2 minggu saat mereka berlibur adalah waktu yang sangat cukup bagi Aulia untuk membersihkan seluruh benalu dari istananya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah jendela kaca berukuran besar di ruang tamu, menerangi debu-debu halus yang menari di udara. Aulia sudah bangun sejak fajar menyingsing. Ia telah menunaikan ibadah paginya dan kini duduk dengan tenang di meja makan sambil menyesap teh hangat. Pikirannya sangat jernih dan fokus. Hari ini adalah hari pertama dari rencana besarnya untuk membersihkan rumah warisan mendiang ayahnya dari segala bentuk parasit yang selama ini menggerogoti kehidupannya. Aulia meletakkan cangkir tehnya dan mengambil telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Ia mencari nomor kontak seorang perantara jual beli properti yang sangat terkenal di kota ini, seorang profesional yang memang memiliki spesialisasi dalam menjual rumah-rumah mewah dalam waktu singkat. Setelah bunyi nada sambung beberapa kali, panggilan itu akhirnya dijawab. Aulia menjelaskan maksud dan tujuannya dengan bahasa yang lugas. Ia ingin menjual rumah besarnya hari ini juga, dengan syarat pembayaran harus dilakukan secara tunai tanpa dicicil, dan pembelinya haruslah seseorang yang tegas serta bersedia langsung mengambil alih keamanan rumah tersebut. Sang perantara properti menyanggupi permintaan itu dan berjanji akan membawa seorang calon pembeli potensial dalam beberapa jam ke depan. Sambil menunggu kedatangan mereka, Aulia memutuskan untuk memulai proses pembersihan dari dalam. Ia melangkah menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamar ibu dia dan kamar Isma berada. Pintu pertama yang ia buka adalah kamar mertuanya. Udara di dalam kamar itu terasa pengap karena dipenuhi dengan tumpukan barang-barang yang dibeli dari hasil memeras tenaga dan uang suaminya, yang pada hakikatnya adalah uang Aulia juga. Aulia melihat berbagai macam perhiasan, pakaian mewah, dan tumpukan kotak sepatu yang berserakan. Ia kemudian beralih ke kamar Isma yang terletak di sebelahnya. Keadaan kamar adik iparnya jauh lebih parah. Lemari besar milik Isma dipenuhi dengan puluhan tas mahal dari berbagai merek ternama, sepatu-sepatu hak tinggi yang harganya tidak masuk akal, serta berbagai aksesori mewah lainnya. Semua barang itu dibeli oleh Isma dengan menggunakan kartu pembayaran tambahan yang tagihannya selalu dibayar menggunakan uang dari rekening pribadi Aulia. Selama ini Aulia membiarkannya karena menganggap itu adalah bentuk sedekah kepada keluarga suami,
Namun kebaikan hatinya ternyata dibalas dengan air tuba dan penghinaan yang sangat menyakitkan. Aulia kembali mengambil telepon genggamnya dan menghubungi sebuah toko barang bekas bermerek langganan teman-temannya. Ia meminta pihak toko untuk mengirimkan penilai barang ke rumahnya saat itu juga. Tidak butuh waktu lama, dua orang wanita berpakaian rapi datang membawa alat penilai keaslian barang. Aulia mengarahkan mereka ke kamar Ibu Diah dan kamar Isma. Ia memerintahkan kedua penilai itu untuk memeriksa seluruh tas, sepatu, pakaian mahal, dan perhiasan yang ada di sana. Para penilai itu bekerja dengan sangat cepat dan teliti. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk menginventarisasi seluruh barang mewah tersebut, mereka menyebutkan sebuah angka penawaran yang sangat besar. Aulia menyetujui angka tersebut tanpa menawar sedikit pun. Ia meminta uang hasil penjualan itu langsung ditransfer ke rekening sebuah panti asuhan yang sejak dulu selalu menjadi tempat mendiang ayahnya berbagi rezeki. Aulia memastikan nama pengirim dana tersebut dicatat atas nama mendiang ayahnya, bukan namanya sendiri. Setelah transaksi selesai, para pegawai toko barang bekas bermerek itu mengemas seluruh barang mewah milik mertua dan adik iparnya ke dalam beberapa kotak besar, lalu mengangkutnya pergi dari rumah tersebut. Tepat ketika mobil dari toko barang bekas itu meninggalkan pekarangan, mobil lain tiba di depan gerbang. Itu adalah perantara properti yang datang bersama seorang pria parubaya bertubuh tegap dan berwajah sangat tegas. Aulia menyambut mereka di pintu utama dan mempersilakan masuk. Pria parubaya itu adalah seorang pengusaha sukses yang memang sedang mencari rumah besar di kawasan tersebut untuk tempat tinggal sementaranya. Ia berkeliling memeriksa setiap sudut rumah, mengagumi arsitektur bangunan yang kokoh, lantai marmer yang mengkilap, dan tata ruang yang sangat elegan peninggalan ayah Aulia. Pria itu tampak sangat puas dengan kondisi rumah yang terawat dengan sangat baik. Mereka bertiga kemudian duduk di ruang tamu untuk membicarakan kesepakatan harga. Aulia memberikan harga yang sedikit di bawah harga pasar dengan syarat pria itu harus membayar lunas hari ini juga dan bersedia menempatkan penjaga keamanan pribadinya mulai besok pagi. Saya bayar lunas hari ini juga, Nyonya Aulia. Besok saya akan menempatkan penjaga keamanan di sini. Anda tidak perlu khawatir soal apapun, ucap pria parubaya itu dengan nada suara yang berat dan meyakinkan. Terima kasih, Bapak. Silakan lakukan apapun. Rumah ini resmi menjadi milik Bapak sekarang. Saya akan membereskan sisa barang pribadi saya dan meninggalkan rumah ini secepatnya, jawab Aulia sambil tersenyum lega. Proses penandatanganan dokumen perjanjian jual-beli dan proses pemindahan nama sertifikat dilakukan dengan sangat cepat berkat bantuan notaris yang dibawa oleh sang pengusaha. Uang miliaran rupiah langsung masuk ke dalam rekening pribadi Aulia dalam satu kali transaksi yang aman. Setelah urusan penjualan rumah selesai dan pembeli barunya pamit undur diri, Aulia kembali melanjutkan tugasnya. Kini tersisa barang-barang murah, pakaian lusuh, dan beberapa perabotan tua milik keluarga Zidan yang tidak laku dijual. Aulia menemukan sebuah koper usang di gudang belakang. Ia memasukkan beberapa potong pakaian bekas milik Ibu Diah, Zidan, dan Isma ke dalam koper usang tersebut. Itu adalah bentuk sindiran dari Aulia karena Ibu Diah hanya memberinya uang 100.000 untuk bertahan hidup. Sisa barang peninggalan mereka yang tidak muat di koper langsung dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik besar. Aulia kemudian menyewa sebuah truk angkutan barang beserta beberapa tenaga angkut. Ia memerintahkan mereka untuk memindahkan seluruh kantong plastik dan perabotan tua itu ke sebuah rumah sewa sederhana yang letaknya sangat jauh di pinggiran kota, sebuah tempat yang sangat padat dan bising. Aulia telah membayar biaya sewa rumah sederhana itu untuk 1 bulan penuh, sebuah tempat yang sangat pantas untuk menampung kesombongan mereka. Sore harinya, saat Aulia sedang duduk beristirahat di sofa yang akan segera ia tinggalkan, telepon genggamnya berbunyi. Terdapat sebuah pemberitahuan dari aplikasi media sosial. Aulia membukanya dan melihat unggahan terbaru dari Ibu Diah. Dalam foto tersebut, Ibu Diah dan Isma tampak sedang duduk bersantai di sebuah restoran tepi pantai yang sangat mewah di pulau wisata tempat mereka berlibur. Di atas meja mereka tersaji berbagai macam makanan mahal dan minuman segar. Wajah mereka memancarkan kesombongan yang luar biasa. Aulia membaca keterangan foto yang ditulis oleh mertuanya dengan sangat jelas. Menikmati hidup mewah, tidak seperti menantu benalu yang hanya bisa menjaga rumah. Membaca tulisan yang sangat merendahkan itu, Aulia sama sekali tidak merasa marah atau tersinggung. Sebaliknya, ia tertawa kecil hingga bahunya sedikit terguncang. Ia menekan tombol suka pada unggahan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas pertunjukan kesombongan yang sebentar lagi akan berubah menjadi tangisan darah. Aulia bangkit dari tempat duduknya, mengambil tas tangannya, dan menatap seluruh isi rumah yang kini sudah hampir kosong dari barang-barang pengganggu. Mulai besok,
Istana ini akan dijaga ketat oleh pemilik barunya. Keluarga Zidane tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki mereka lagi di tempat ini. Aulia melangkah keluar dari rumah warisan ayahnya dengan perasaan yang sangat ringan, seolah sebuah beban raksasa baru saja terangkat dari pundaknya. Ia masuk ke dalam mobil pribadinya dan melaju pergi, bersiap untuk menghancurkan pilar penyangga terakhir dari kehidupan palsu suaminya keesokan harinya. Keesokan paginya, Aulia sudah bersiap dengan pakaian elegan yang memancarkan aura seorang wanita karir yang sangat berkelas, dipadukan dengan hijabnya yang rapi menjuntai menutupi dada. Hari ini tujuannya bukanlah tempat perbelanjaan atau tempat bersantai, melainkan gedung perkantoran megah tempat paman kandungnya memimpin sebuah perusahaan besar. Gedung bertingkat tinggi itu merupakan pusat dari berbagai bisnis yang didirikan bersama oleh mendiang ayah Aulia dan pamannya di masa lalu. Kedatangan Aulia di lobi utama langsung disambut dengan sangat hormat oleh para petugas keamanan dan resepsionis. Mereka semua mengenal Aulia sebagai pewaris sah dari salah satu pendiri perusahaan tersebut. Meskipun selama ini Aulia lebih memilih untuk hidup sederhana dan tidak ikut campur dalam urusan bisnis operasional. Aulia berjalan melintasi lobi dengan langkah yang sangat anggun dan penuh percaya diri, masuk ke dalam lift khusus petinggi perusahaan, dan menekan tombol menuju lantai paling atas tempat ruang kerja pamannya berada. Saat pintu lift terbuka, Aulia langsung disambut oleh sekretaris pribadi pamannya yang segera mengantarkannya masuk ke dalam ruangan yang sangat luas dan mewah. Paman Aulia, seorang pria parubaya yang memiliki sorot mata tajam namun selalu bersikap lembut kepada keponakannya, sedang duduk meneliti dokumen di balik meja kerjanya. Melihat kedatangan Aulia, ia langsung meletakkan penanya dan berdiri menyambut keponakan kesayangannya itu dengan pelukan hangat. Paman Aulia mempersilakan Aulia duduk di sofa tamu yang empuk dan memerintahkan sekretarisnya untuk membawakan minuman. Setelah mereka berdua duduk berhadapan, raut wajah Aulia yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat serius. Tanpa banyak basa-basi, Aulia membuka tas tangannya dan mengeluarkan tumpukan map tebal yang ia temukan di ruang kerja Zidane sebelumnya. Ia meletakkan bukti-bukti tersebut di atas meja kaca tepat di hadapan pamannya. Aulia kemudian mulai menceritakan semua perlakuan buruk yang ia terima dari keluarga Zidane selama ini, mulai dari sikap pelit suaminya, penghinaan dari mertuanya yang melempar uang 100.000 rupiah, hingga puncaknya adalah penemuan bukti perselingkuhan dan tumpukan utang pinjaman daring yang menjaminkan rumah warisan ayahnya. Sang paman mendengarkan setiap perkataan Aulia dengan seksama. Raut wajahnya yang semula tenang perlahan-lahan berubah menjadi tegang, rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal erat di atas lutut. Ia kemudian mengambil dokumen mutasi rekening dan laporan keuangan yang dibawa oleh Aulia. Sebagai seorang pebisnis yang sangat berpengalaman, hanya butuh waktu singkat bagi sang paman untuk memahami deretan angka-angka yang janggal tersebut. Mata tajamnya menangkap adanya aliran dana perusahaan yang secara diam-diam dialihkan oleh Zidane ke rekening pribadi untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan juga untuk menghidupi wanita selingkuhannya. Paman Aulia benar-benar murka. Ia merasa sangat tertipu dan dikhianati karena dialah yang dulu memberikan rekomendasi dan menjamin posisi manajer untuk Zidane agar suami keponakannya itu bisa memiliki kehidupan yang mapan. Namun kepercayaan itu justru dibalas dengan pencurian uang perusahaan dan pengkhianatan terhadap keponakan kesayangannya. Paman tidak menyangka Zidane berani mencuri dari perusahaan kita dan mengkhianatimu sedalam ini. Laki-laki pengecut itu benar-benar menggali kuburannya sendiri. Surat pemecatannya akan langsung dikirimkan hari ini juga. Dan paman akan menyuruh tim hukum perusahaan untuk menyusun laporan kepolisian terkait penggelapan dana ini, ucap paman Aulia dengan suara yang bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Aulia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari pamannya. Setelah menyelesaikan urusan di kantor perusahaan, Aulia pamit undur diri untuk menjalankan rencana selanjutnya. Tujuannya kali ini adalah kantor pusat bank tempat ia menyimpan seluruh kekayaannya. Sebagai nasabah prioritas dengan jumlah saldo yang fantastis, Aulia langsung diarahkan menuju ruangan khusus yang sangat tertutup dan dilayani secara pribadi oleh manajer bank. Aulia memberikan instruksi yang sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia meminta pihak bank untuk memblokir secara permanen seluruh kartu pembayaran tambahan yang selama ini dipegang oleh Zidane, Ibu Diah, dan Isma. Aulia juga memutus semua akses otomatis yang selama ini menyedot dana dari rekeningnya untuk membayar berbagai tagihan keanggotaan pusat kebugaran dan perawatan kecantikan milik adik iparnya. Dengan satu ketukan pada sistem komputer bank, urat nadi keuangan keluarga parasit itu resmi terputus seluruhnya. Mereka kini benar-benar lumpuh di negeri orang tanpa memiliki akses uang sepeser pun. Sementara itu, jauh di pulau wisata yang indah, keluarga Ibu Diah sedang menikmati puncak liburan mereka tanpa menyadari badai besar yang telah menghancurkan fondasi kehidupan mereka di rumah.
Setelah seharian berjemur di pantai pribadi dan menikmati layanan pijat mewah, Isma mengajak ibu dan kakaknya untuk makan malam di sebuah restoran hidangan laut yang sangat bergengsi dan terkenal mahal. Mereka memesan makanan tanpa melihat harga yang tertera di buku menu. Berbagai hidangan mewah mulai dari lobster berukuran raksasa, kepiting dengan saus tiram terbaik, hingga berbagai macam minuman mahal memenuhi meja makan mereka. Ibu Diah makan dengan sangat lahap sambil terus-menerus membicarakan betapa beruntungnya mereka memiliki kehidupan yang luar biasa ini. Isma sibuk merekam setiap momen menggunakan telepon genggamnya, memamerkan makanan mewah itu kepada teman-temannya di dunia maya. Zidane pun merasa sangat bangga melihat keluarganya bahagia, merasa bahwa dirinya adalah pria yang paling sukses. Setelah perut mereka kenyang dan piring-piring di atas meja bersih tanpa sisa, tiba waktunya untuk membayar. Isma dengan gaya yang sangat angkuh memanggil pelayan restoran dan meminta lembar tagihan. Ketika melihat deretan angka yang menunjukkan jumlah pembayaran yang sangat besar, Isma sama sekali tidak terkejut. Ia membuka dompetnya dengan penuh gaya, mengeluarkan sebuah kartu pembayaran berwarna emas yang selama ini selalu ia banggakan, lalu menyerahkannya kepada sang pelayan. Pelayan tersebut menerima kartu itu dengan sopan dan membawanya ke mesin pembayaran di meja kasir. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali ke meja mereka dengan raut wajah yang terlihat canggung dan penuh keraguan. Keluarga Ibu Diah yang sedang tertawa-tawa langsung terdiam saat melihat pelayan itu meletakkan kembali kartu emas tersebut di atas meja. "Maaf, Nona, kartu pembayaran Anda ditolak dan diblokir oleh pihak bank. Apakah Anda memiliki metode pembayaran yang lain?" Ucap pelayan itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa pengunjung restoran di meja sebelah. Wajah Isma seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia merasa sangat dipermalukan di hadapan banyak orang. Ia bersikeras bahwa mesin pembayaran restoran itu pasti mengalami kerusakan karena kartunya tidak pernah bermasalah sebelumnya. Isma kemudian mengambil kartu pembayaran lain yang juga terhubung dengan rekening Aulia dan memaksa pelayan itu untuk mencobanya lagi. Pelayan tersebut menuruti permintaannya, namun hasilnya tetap sama. Mesin pembayaran menolak keras transaksi tersebut dengan keterangan bahwa kartu tidak sah atau diblokir. Kini bukan hanya wajah Isma yang memucat. Ibu Diah dan Zidane pun mulai merasakan kepanikan yang luar biasa menjalar di tubuh mereka. Zidane mencoba mengeluarkan kartu pembayarannya sendiri, namun ia baru teringat bahwa ia telah menghabiskan seluruh uang gajinya untuk membeli tiket pesawat dan menyewa penginapan mewah ini. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi kening mereka bertiga. Mereka saling bertatapan dengan tatapan kosong, menyadari bahwa mereka baru saja mengonsumsi makanan seharga jutaan rupiah dan tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayarnya. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu kehidupan mereka. Ketegangan di dalam restoran mewah itu semakin memuncak ketika para pengunjung lain mulai berbisik-bisik sambil menatap sinis ke arah meja Ibu Diah. Pelayan yang tadi membawa kartu emas milik Isma kini kembali dengan didampingi oleh seorang pria tegap yang merupakan manajer restoran tersebut. Pria itu menatap Zidane dengan tatapan yang sangat tegas dan tidak bersahabat. Ia menjelaskan bahwa seluruh transaksi telah ditolak secara otomatis oleh sistem pusat, karena adanya pemblokiran dari pemilik rekening utama. Mendengar kata pemilik rekening utama, jantung Zidane seolah berhenti berdetak. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya memegang kartu tambahan yang sumber dananya berasal dari aset Aulia. Zidane mencoba menghubungi nomor telepon Aulia berkali-kali, namun suara operator yang datar terus mengatakan bahwa nomor tersebut sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Rasa malu yang luar biasa mulai menyelimuti wajah Isma. Ia yang biasanya selalu tampil percaya diri di media sosial kini hanya bisa menundukkan kepala sambil meremas ujung hijabnya dengan tangan yang gemetar. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Kami tidak bisa membiarkan Anda pergi sebelum tagihan ini dilunasi secara penuh. Ini adalah aturan perusahaan kami," ucap manajer restoran itu dengan suara yang sangat dingin namun tetap sopan. Ibu Diah yang tadinya sangat sombong kini mulai berkeringat dingin. Ia mencoba merayu manajer tersebut dengan menjanjikan akan membayar besok pagi setelah urusan bank selesai. Namun permintaannya ditolak mentah-mentah. Pihak restoran bersikeras bahwa harus ada jaminan berharga yang ditinggalkan jika mereka tidak bisa membayar tunai saat ini juga. Dengan berat hati dan air mata yang mulai mengalir, Isma terpaksa menyerahkan perhiasan gelang emas yang melingkar di pergelangan tangannya serta telepon genggam mahalnya sebagai jaminan sementara. Setelah drama yang sangat memalukan itu selesai, mereka bertiga keluar dari restoran dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tawa atau obrolan ceria. Mereka segera kembali menuju penginapan mewah tempat mereka menginap, berharap bisa beristirahat dan memikirkan jalan keluar di sana. Namun, kejutan pahit kembali menyapa mereka saat tiba di lobi penginapan.
Seluruh koper dan barang-barang mereka sudah tertumpuk rapi di depan pintu masuk, dan petugas keamanan melarang mereka untuk masuk kembali ke dalam kamar. Pihak penginapan menjelaskan bahwa pembayaran deposito yang sebelumnya dijamin menggunakan kartu kredit Zidane telah dibatalkan oleh pihak bank, sehingga masa sewa kamar mereka berakhir saat itu juga. Ibu Diah berteriak histeris di depan lobi, menyalahkan para petugas yang dianggapnya tidak memiliki perasaan. Namun, teriakan itu tidak membuahkan hasil. Mereka kini benar-benar terusir dari tempat mewah tersebut di tengah malam yang sepi. Zidane, yang biasanya selalu terlihat gagah, kini hanya bisa terdiam membisu sambil memandangi tumpukan koper mereka. Mereka terpaksa menyeret koper-koper besar itu menyusuri jalanan aspal yang gelap, mencari tempat untuk sekadar berteduh. Tanpa akses kendaraan karena semua aplikasi transportasi mereka terhubung dengan kartu yang sudah diblokir. Mereka harus berjalan kaki berjam-jam hingga menemukan sebuah tempat peristirahatan umum di dekat pelabuhan yang sangat ramai dan pengap. Udara malam di pelabuhan terasa sangat lembab dan berbau amis. Ibu Diah duduk di atas salah satu kopernya dengan wajah yang terlihat sangat kusam dan kelelahan. Isma menangis terseduh-seduh, menyesali mengapa liburan impiannya berubah menjadi mimpi buruk yang sangat menjijikan. Untuk mengisi perut yang mulai terasa lapar, Zidane harus menggeledah setiap saku pakaiannya dan menemukan beberapa lembar uang kertas lusuh yang sempat ia selipkan. Uang itu hanya cukup untuk membeli 3 bungkus nasi sederhana dan beberapa botol air mineral dari pedagang kaki lima di pinggir jalan. Mereka makan dengan lahap di bawah lampu jalan yang temaram, dikerumuni oleh nyamuk dan lalat yang beterbangan. Pemandangan ini sangat kontras dengan foto-foto mewah yang beberapa jam lalu diunggah oleh Isma ke akun medianya. Di tengah keputusasaan itu, Ibu Diah mulai menyumpah serapah, melampiaskan seluruh amarahnya kepada Aulia yang ia anggap sebagai penyebab dari semua penderitaan ini. Lihat saja nanti. Begitu kita sampai di rumah, ibu akan membuat hidup perempuan itu seperti di neraka. Dia benar-benar sudah keterlaluan berani melakukan ini pada kita. Teriak Ibu Diah dengan suara serak. Zidane hanya bisa mengangguk lemah. Meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa sangat ketakutan. Ia tahu betul bahwa selama ini ia telah melakukan banyak kesalahan besar. Namun egonya sebagai seorang laki-laki tetap membuatnya merasa benar. Sepanjang malam itu, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena suara bising mesin kapal dan teriknya udara di pelabuhan. Pagi harinya, Zidane memutuskan untuk menjual jam tangan mahalnya kepada seorang kolektor di dekat pasar agar mereka bisa memiliki uang untuk membeli tiket perjalanan pulang yang paling murah. Setelah melalui proses tawar-menawar yang sangat melelahkan, Zidane akhirnya mendapatkan sejumlah uang tunai. Meskipun jumlahnya jauh di bawah harga asli jam tangan tersebut, uang itu cukup untuk membawa mereka kembali ke kota asal. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka menuju bandara dan menunggu penerbangan paling malam dengan kelas ekonomi, meninggalkan pulau wisata tersebut dengan sejuta dendam yang membara di dalam hati. Pesawat yang membawa keluarga Zidane akhirnya mendarat di bandara kota asal mereka tepat saat fajar mulai menyingsing. Penampilan mereka bertiga sangat memprihatinkan. Pakaian yang mereka kenakan terlihat sangat kusut. Wajah mereka berminyak, dan lingkaran hitam terlihat sangat jelas di bawah mata mereka akibat kurang tidur selama berhari-hari. Tidak ada lagi aura kemewahan yang terpancar dari sosok Ibu Diah maupun Isma. Begitu keluar dari area kedatangan, Zidane segera mencari kendaraan sewa umum yang paling murah untuk membawa mereka pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Ibu Diah terus meracik berbagai kata cacian yang akan ia semprotkan kepada Aulia begitu mereka sampai di depan pintu. Ia sudah membayangkan akan menjambak rambut menantunya dan mengusirnya keluar dari rumah tanpa membawa apapun, bahkan tanpa alas kaki sekalipun sebagai balasan atas perbuatannya. Mobil sewa itu akhirnya berbelok memasuki kawasan perumahan mewah tempat mereka tinggal selama ini. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda saat mereka mendekati lokasi rumah. Jalanan di depan rumah terlihat sangat bersih dan tertata rapi, dan pagar rumah yang tadinya pendek kini telah diganti dengan pagar besi hitam yang sangat tinggi dan kokoh. Zidane meminta sopir untuk berhenti tepat di depan rumah tersebut. Begitu turun dari mobil, Ibu Diah langsung berlari menuju pagar dan mencoba mendorongnya. Namun pagar itu terkunci rapat dengan rantai baja yang sangat besar dan sebuah gembok yang terlihat sangat kuat. Tidak hanya itu, di balik pagar terlihat beberapa ekor anjing penjaga berukuran besar yang langsung menggonggong dengan sangat keras saat melihat keberadaan mereka. Gonggongan anjing itu memecah kesunyian pagi dan membuat nyali Isma menciut seketika. "Aulia! Buka pintunya. Dasar menantu kurang ajar. Cepat keluar dan buka pintu ini sekarang juga." Teriak Ibu Diah sambil menggedor-gedor pagar besi itu dengan tangannya. Zidane ikut berteriak memanggil nama istrinya. Namun tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah. Suasana di dalam rumah terlihat sangat sepi.
Meskipun lampu-lampu taman terlihat menyala dengan terang, Ibu Diah yang sudah kehilangan kesabaran mulai menendang-nendang pagar besi tersebut, membuat kebisingan yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Beberapa menit kemudian, pintu utama rumah terbuka perlahan. Namun, yang keluar bukanlah Aulia dengan wajah ketakutan seperti yang mereka bayangkan, melainkan 3 orang pria berbadan kekar yang mengenakan seragam keamanan berwarna gelap. Mereka berjalan dengan langkah tegap menuju pagar, diikuti oleh seorang pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Pria parubaya itu berdiri di balik pagar dan menatap Ibu Diah dengan ekspresi yang sangat tidak senang. "Siapa kalian? Berhenti membuat keributan di depan rumah saya. Jika kalian tidak segera pergi, saya tidak akan segan-segan melepaskan anjing-anjing ini dan memanggil pihak berwajib," ucap pria parubaya itu dengan suara yang sangat berat dan penuh penekanan. Ibu Diah tertegun sejenak, namun kemudian ia kembali berteriak dengan nada yang sangat sombong. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik sah rumah tersebut dan menuduh pria itu sebagai orang asing yang mencoba merampas hartanya. Ia juga menuntut agar Aulia segera keluar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar klaim dari Ibu Diah, pria parubaya itu hanya tersenyum tipis yang penuh dengan nada ejekan. Ia mengeluarkan sebuah map bening yang berisi salinan dokumen resmi kepemilikan tanah dan bangunan yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. Di dalam dokumen tersebut tertera jelas bahwa rumah ini telah dibeli secara tunai dari pemilik sebelumnya yang bernama Aulia, dan proses balik nama telah selesai dilakukan secara sah menurut hukum. "Rumah ini sudah resmi menjadi milik saya sekarang. Nyonya Aulia telah menjualnya kepada saya beberapa hari yang lalu dan beliau sudah tidak lagi tinggal di sini. Jadi, jika kalian masih berani mengganggu ketenangan rumah ini, kalian akan berurusan langsung dengan hukum," tegas pria itu sambil memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk tetap waspada. Mendengar kenyataan pahit tersebut, Ibu Diah seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Ia jatuh terduduk di atas aspal jalanan, menatap pagar besi yang tinggi itu dengan tatapan kosong. Zidan pun merasa dunianya seolah runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan tempat tinggal yang selama ini ia banggakan, dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa istrinya telah menjual rumah itu tanpa sepengetahuannya. Isma hanya bisa menangis ketakutan di samping koper-kopernya, menyadari bahwa mereka kini benar-benar menjadi gelandangan di kota mereka sendiri. Mereka bertiga terdiam membisu di pinggir jalan, menjadi tontonan beberapa warga yang sedang melintas pagi itu. Keangkuhan yang selama ini mereka pupuk kini telah berubah menjadi kehinaan yang sangat dalam, dan ini barulah permulaan dari rangkaian kejutan yang telah disiapkan oleh Aulia untuk mereka. Pria pemilik rumah baru itu kemudian memerintahkan petugas keamanannya untuk menutup kembali pintu utama dan mengabaikan keluarga yang malang tersebut, meninggalkan mereka dalam keputusasaan yang tiada tara di depan gerbang yang kini selamanya tertutup bagi mereka. Matahari pagi mulai merangkak naik menyinari kawasan perumahan mewah tersebut, membawa serta hawa panas yang perlahan mulai terasa membakar kulit. Keributan yang diciptakan oleh Ibu Diah di depan gerbang rumah memancing perhatian banyak orang. Para tetangga yang awalnya hanya mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka, kini mulai melangkah keluar menuju halaman. Beberapa asisten rumah tangga dari rumah sebelah bahkan sengaja menghentikan pekerjaan mereka hanya untuk menyaksikan pemandangan yang sangat tidak biasa ini. Keluarga yang selama ini selalu memamerkan gaya hidup kelas atas dan sering memandang rendah tetangga sekitar, kini terlihat sangat berantakan dan luntang-lantung di pinggir jalan seperti pengemis. Ibu Diah masih tidak mau menerima kenyataan. Ia terus meneriakkan kata-kata kasar, mengutuk siapa saja yang berani mengusirnya dari tempat yang ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Keringat bercucuran membasahi wajahnya yang kusam, merusak riasan tipis yang masih tersisa dari sisa-sisa liburan menyedihkannya. Suaranya mulai serak karena terus-menerus memaki, namun ia tidak peduli. Rasa malu telah tergantikan oleh amarah yang membutakan akal sehatnya. Di sampingnya, Zidan hanya bisa mondar-mandir dengan perasaan gelisah yang luar biasa. Pria yang biasanya selalu tampil penuh gaya dan sangat percaya diri itu kini terlihat seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia berkali-kali mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mencari celah untuk menyangkal semua kenyataan pahit ini. Sementara itu, Isma duduk meringkuk di atas koper besarnya sambil menangis terseduh-seduh. Ia menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya, tidak sanggup menatap tatapan mencemooh dari para tetangga yang mulai berkerumun dalam jarak aman. Di tengah situasi yang sangat kacau dan memalukan itu, suara deru mesin kendaraan yang sangat halus terdengar mendekat dari ujung jalan. Sebuah mobil mewah yang sangat mengkilap melaju dengan kecepatan pelan dan berhenti tepat di belakang tumpukan koper milik keluarga Zidan. Kehadiran mobil mewah itu seketika membuat suasana mendadak hening. Tetangga yang sedang berbisik-bisik langsung terdiam,
dan bahkan Ibu Diah pun menghentikan makiannya untuk melihat siapa yang datang. Pintu mobil bagian belakang terbuka secara perlahan, menampilkan sosok wanita yang melangkah turun dengan sangat anggun. Itu adalah Aulia. Namun, penampilannya kali ini benar-benar berbeda dari sosok menantu penurut yang selalu terlihat kelelahan mengurus pekerjaan rumah. Aulia mengenakan pakaian yang sangat elegan dengan potongan yang rapi dan berkelas, dipadukan dengan hijab yang menjuntai indah membingkai wajahnya yang bersinar. Tidak ada lagi raut wajah sedih atau ketakutan yang biasa ia perlihatkan saat menghadapi mertuanya. Kini, yang terlihat hanyalah ketegasan, kecerdasan, dan aura seorang penguasa sejati yang mengetahui persis nilai dirinya. Kehadirannya memancarkan wibawa yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa segan. Aulia berdiri dengan tegak, didampingi oleh seorang pria berpakaian rapi yang merupakan pengacara pribadinya, serta 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap yang mengawal dari belakang. Melihat menantunya turun dari mobil mewah dengan penampilan bak seorang ratu, mata Ibu Diah membelalak lebar. Keterkejutan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia merasa tersinggung melihat wanita yang selama ini ia injak-injak justru tampil jauh lebih mewah dan berkuasa darinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Diah melangkah maju dengan niat untuk melabrak Aulia. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk tepat ke depan wajah Aulia dengan jari yang gemetar karena emosi. "Aulia, apa-apaan ini semua? Berani-beraninya kamu menjual rumah anakku. Kamu benar-benar wanita tidak tahu diuntung. Suamimu bekerja keras siang dan malam untuk memberimu makan, dan ini balasanmu. Cepat kembalikan rumah ini atau aku akan menuntutmu ke pengadilan atas tuduhan pencurian aset keluarga." Teriak Ibu Diah dengan suara yang melengking hingga terdengar oleh seluruh orang yang hadir di jalanan tersebut. Aulia sama sekali tidak bergeser dari posisinya. Ia tidak menepis tangan mertuanya, tidak juga membalas teriakan itu dengan nada tinggi. Ia hanya menatap mata Ibu Diah dengan tatapan yang sangat dingin dan menusuk. Tatapan itu menyiratkan sebuah kemenangan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Aulia kemudian tersenyum kecil, sebuah senyuman yang penuh dengan nada meremehkan. "Rumah anak ibu? Sejak kapan rumah ini menjadi milik Zidan?" Ucap Aulia dengan nada bicara yang sangat tenang namun menggema di tengah keheningan kerumunan. Sepertinya ibu terlalu lama hidup dalam hayalan. Biar saya perjelas di hadapan semua orang di sini. Sertifikat rumah ini, tanahnya, bangunannya, hingga setiap jengkal perabotan yang ada di dalamnya, murni tertulis atas nama saya. Rumah ini adalah warisan dari mendiang ayah saya. Zidan tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli rumah ini. Kalianlah yang selama ini menumpang hidup di tempat saya. Pernyataan Aulia yang diucapkan dengan sangat lugas dan jelas itu membuat seluruh tetangga yang mendengarnya terkesiap. Selama ini, Ibu Diah selalu menyebarkan cerita bohong kepada lingkungan sekitar bahwa rumah besar itu adalah hasil jerih payah putranya yang sukses bekerja di perusahaan ternama. Kebenaran yang baru saja terungkap ini langsung meruntuhkan semua citra palsu yang telah dibangun oleh keluarga Zidan. Ibu Diah membuka mulutnya mencoba untuk membantah, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia menoleh ke arah Zidan, berharap putranya itu akan membela dirinya dan membantah perkataan Aulia. Namun, Zidan hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, membenarkan semua pernyataan istrinya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Reaksi Zidan itu adalah pukulan telak pertama bagi kesombongan Ibu Diah. Belum selesai keterkejutan Ibu Diah, Aulia memberikan isyarat kepada pengacaranya. Pengacara itu membuka bagasi mobil dan mengeluarkan sebuah koper usang yang sangat dekil. Aulia mengambil koper itu dan melemparkannya hingga jatuh berdebum tepat di depan kaki Ibu Diah. Koper itu sedikit terbuka karena benturan, memperlihatkan tumpukan pakaian bekas yang kumal dan beberapa perabotan tua yang tidak memiliki nilai jual. Itu adalah sisa pakaian dan barang-barang rongsokan kalian yang sengaja saya sisakan. Silakan bawa pergi dari hadapan saya, kata Aulia sambil menunjuk koper usang tersebut. Isma, yang mendengar keributan itu, bangkit dari duduknya dan berlari mendekati koper tersebut. Ia mengais-ngais isi koper dengan panik, mencari barang-barang berharganya. Di mana tas-tas mahalku? Di mana koleksi sepatu dan perhiasanku? Kamu pasti mencurinya kan? Kembalikan barang-barangku, jerit Isma dengan wajah yang berlinang air mata dan penuh keputusasaan. Aulia menatap adik iparnya dengan pandangan iba yang dibuat-buat. Ia merapikan lipatan lengan bajunya dengan santai sebelum menjawab pertanyaan itu. Semua tas mahalmu, sepatu-sepatumu, dan seluruh barang mewah milik ibumu sudah saya jual ke toko barang bekas. Seluruh uang hasil penjualannya sudah saya gunakan untuk menutupi sebagian dari utang pinjaman daring yang Ibu Diah lakukan.
Apa kalian pikir saya tidak tahu bahwa ibu menggunakan alamat rumah ini dan memalsukan data kepemilikan untuk meminjam uang dari lintah darat? Tindakan itu adalah kejahatan pemalsuan identitas. Berdoalah agar uang hasil penjualan tas-tas tidak berguna itu cukup untuk membayar bunga utang kalian yang terus membengkak setiap menitnya. Penjelasan Aulia menghantam Ibu Diah bagaikan sambaran petir di siang bolong. Kenyataan bahwa rahasia utang-utang gelapnya terbongkar di hadapan anak kandungnya dan seluruh tetangga membuat napas Ibu Diah mulai terasa sesak. Ia memegang dadanya yang tiba-tiba bergemuruh hebat. Rasa malu, takut, dan marah bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah siksaan batin yang sangat luar biasa. Semua kebohongan yang ia tutupi selama bertahun-tahun kini dikuliti habis-habisan oleh wanita yang selama ini ia anggap paling lemah di dunia. Suasana di depan gerbang yang megah itu semakin mencekam. Para tetangga yang menjadi penonton kini tidak lagi berusaha menutupi rasa penasaran mereka. Beberapa di antaranya terang-terangan menunjuk ke arah Ibu Diah sambil berbisik-bisik dengan raut wajah mencemooh. Udara terasa sangat padat oleh ketegangan. Seolah setiap hembusan angin pun enggan melewati tempat itu. Aulia masih berdiri kokoh di posisinya, tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau belas kasihan. Hatinya telah mati rasa terhadap keluarga ini. Penghinaan demi penghinaan yang ia terima di masa lalu telah menempanya menjadi sosok yang kebal terhadap air mata buaya yang kini mulai ditunjukkan oleh orang-orang di hadapannya. Zidan melangkah pelan mendekati Aulia. Matanya merah menahan tangis dan rasa malu yang tidak tertahankan. Ia mencoba meraih tangan Aulia, mungkin untuk memohon pengertian atau sekadar mencari sedikit celah kelembutan yang dulu selalu ia abaikan. Namun, sebelum jari jemari Zidan sempat menyentuhnya, Aulia melangkah mundur dengan sigap, menjaga jarak dari pria yang telah menghancurkan kepercayaan sucinya itu. Aulia mengalihkan pandangannya kepada pengacara pribadinya. Sang pengacara yang sudah mengerti maksud kliennya segera membuka tas kerja berbahan kulit yang ia bawa dan mengeluarkan 3 buah amplop berukuran besar. Amplop-amplop itu terlihat sangat resmi dan tersegel dengan rapi. Aulia menerima ketiga amplop tersebut dan menatap tajam ke arah Zidan, Ibu Diah, dan Isma secara bergantian. Keheningan sesaat itu terasa seperti siksaan berjam-jam bagi keluarga yang sedang menunggu vonis hukuman mereka. Kalian selalu menganggap diri kalian sebagai penguasa yang bisa melakukan apa saja kepadaku. Kalian mengira kesabaranku adalah tanda kelemahan yang bisa terus-menerus kalian eksploitasi. Hari ini, saya akan mengembalikan semua penderitaan itu dalam bentuk yang paling nyata, ucap Aulia dengan suara yang lantang dan penuh penekanan. Aulia menyodorkan amplop pertama ke arah Zidan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Zidan menerima amplop itu dan merobek segelnya. Matanya bergerak cepat membaca deretan kalimat yang tertulis di atas kertas putih tersebut. Wajah Zidan yang semula sudah pucat kini berubah menjadi sangat pasi layaknya mayat. Itu adalah surat panggilan dari Pengadilan Agama mengenai gugatan cerai yang telah diajukan secara resmi oleh Aulia. Dalam surat tersebut juga dilampirkan bukti-bukti perselingkuhan Zidan yang sangat lengkap, mulai dari bukti mutasi rekening, foto-foto pertemuan, hingga catatan pemesanan hotel bersama wanita lain. Surat pertama adalah bukti bahwa pernikahan kita telah berakhir. Gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan dan aku pastikan kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta bersama karena semua yang kita miliki berasal dari uangku. Sementara uangmu habis untuk berselingkuh. Tegas Aulia tanpa memberikan kesempatan bagi Zidan untuk membela diri. Zidan menelan ludahnya dengan susah payah. Kakinya terasa seperti jeli yang tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Namun, Aulia belum selesai. Ia segera menjatuhkan amplop kedua tepat ke dada Zidan, membiarkan amplop itu meluncur dan jatuh ke tanah sebelum akhirnya dipungut oleh Zidan dengan gerakan yang sangat menyedihkan. Ketika Zidan membuka isi amplop kedua tersebut, lututnya benar-benar kehilangan kekuatan. Ia jatuh terduduk di aspal sambil meremas kertas tersebut dengan kuat. Surat itu berasal dari Departemen Sumber Daya Manusia di tempatnya bekerja, ditandatangani langsung oleh Paman Aulia. Itu adalah surat pemecatan secara tidak hormat. Di lembar berikutnya, terdapat salinan laporan kepolisian mengenai tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah masif yang telah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Surat kedua adalah ucapan selamat tinggal pada karir cemerlang yang selalu kamu banggakan. Paman sudah mengetahui semua pencurian uang yang kamu lakukan di perusahaannya. Petugas kepolisian yang ada di belakangku ini bukan hanya bertugas mengamankan situasi, tetapi mereka juga membawa surat perintah untuk membawa dan memeriksa dirimu atas laporan penggelapan uang perusahaan tersebut. Karirmu hancur, dan kamu akan menghabiskan waktu yang sangat lama di balik jeruji besi. Lanjut Aulia dengan nada yang sangat mematikan. Mendengar hal itu, Isma menjerit histeris dan langsung memeluk lengan ibunya dengan erat. Ibu Diah membelalakan matanya.
Napasnya semakin memburu dan dadanya naik turun dengan sangat cepat. Ia mencoba mencerna informasi bahwa putra kebanggaannya, sumber pundi-pundi uangnya, kini telah menjadi seorang pengangguran yang berstatus sebagai calon tersangka tindak kejahatan. Harapan hidup mewahnya hancur lebur dalam hitungan detik. Aulia kemudian melangkah maju mendekati Ibu Diah. Ia mengangkat amplop ketiga yang tersisa di tangannya. Amplop ini terlihat lebih tebal dari yang lainnya. Aulia tidak menyerahkan amplop itu, melainkan membuka dan memperlihatkan isi dokumennya tepat di depan wajah sang mertua. Kertas-kertas itu berisi rincian tagihan utang pinjaman daring yang mencakup nilai pokok pinjaman beserta akumulasi denda dan bunga lintah darat yang jumlahnya telah membengkak, hingga menyentuh angka yang sangat tidak masuk akal. Tanggal yang tertera dengan huruf tebal menunjukkan bahwa seluruh utang itu telah jatuh tempo tepat pada hari ini, dan peringatan penyitaan paksa telah dikeluarkan oleh pihak penagih. Dan surat ketiga ini adalah hadiah khusus untuk Ibu. Tagihan penuh atas semua utang-utang gelap yang Ibu buat. Mengingat kalian sudah tidak memiliki rumah, dan anak kesayangan Ibu sebentar lagi akan dipenjara tanpa memiliki penghasilan sama sekali, silakan pikirkan sendiri bagaimana cara kalian melunasi semua ini sebelum para penagih utang yang kasar itu datang memburu kalian kemanapun kalian pergi. Setelah kalimat terakhir itu terucap, pertahanan fisik dan mental Ibu Diah akhirnya benar-benar hancur. Menyadari bahwa anaknya kini akan dipenjara, rumah dan harta bendanya telah ludes tak bersisa, dan ia harus menanggung utang yang mustahil bisa ia bayar seumur hidupnya. Ibu Diah kehilangan pijakannya. Pandangannya mulai kabur. Suara kerumunan di sekitarnya terdengar berdengung hebat di telinganya. Rasa sakit yang teramat sangat menusuk bagian dadanya. Ia berteriak histeris satu kali. Sebuah teriakan panjang yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan keputusasaan yang sangat mendalam. Tangannya meremas kuat bagian dada pakaiannya. Wajahnya menegang. Lalu secara perlahan tubuhnya ambruk ke aspal dengan keras. Ibu Diah jatuh pingsan tak sadarkan diri di tengah jalanan yang panas, menjadi tontonan memalukan bagi seluruh orang yang membencinya. Melihat ibunya terkapar tidak berdaya di jalanan, Isma meraung-raung memanggil-manggil nama ibunya sambil mengguncang-guncangkan tubuh wanita parubaya tersebut. Isma menangis sekencang-kencangnya, meratapi nasib malang yang menimpa keluarganya yang hancur seketika hanya dalam waktu 1 pagi. Zidan yang masih duduk lemas di tanah hanya bisa menatap kosong ke arah ibunya dan adiknya. Pikirannya terlalu buntu untuk sekadar bergerak menolong. Keluarga yang selama ini selalu berdiri di atas penderitaan Aulia, kini telah jatuh terjerembab ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Roda nasib telah berputar dengan sangat telak, memberikan pembalasan yang paling menyakitkan bagi sang parasit. Kehancuran ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari penderitaan panjang yang harus mereka jalani sebagai harga yang pantas atas semua kesombongan dan kekejaman mereka di masa lalu. Terik matahari yang menyengat seakan tidak lagi dirasakan oleh Zidan. Pikirannya benar-benar buntu. Dunianya yang selama ini ia bangun di atas kebohongan dan kesombongan runtuh seketika menimpa dirinya sendiri. Ia melihat ibunya terkapar tidak berdaya di atas aspal jalanan yang panas, sementara adiknya menangis meraung-raung tanpa bisa berbuat apa-apa. Para tetangga yang sebelumnya selalu ia pandang rendah kini berdiri melingkar, menatap keluarganya dengan tatapan jijik dan penuh cemoohan. Suara bisik-bisik mereka terdengar seperti ribuan lebah yang mendengung di telinga Zidan, menyuarakan penghakiman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Di hadapannya, berdiri 2 orang petugas kepolisian yang bersiap untuk menjalankan tugas mereka membawa Zidan ke kantor polisi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Ancaman hukuman penjara bertahun-tahun kini menganga lebar di depan matanya. Rasa takut yang sangat luar biasa merayap naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Zidan menyadari bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Uangnya habis, pekerjaannya hilang, dan nama baiknya hancur lebur. Dalam kepanikan yang memuncak itu, naluri bertahan hidupnya mengambil alih akal sehat dan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Zidan menjatuhkan lututnya ke aspal yang kasar. Ia mengabaikan rasa sakit dan panas yang membakar kulit lututnya. Dengan langkah terseok-seok seperti orang cacat, ia menyeret tubuhnya mendekati Aulia. Pria yang selalu tampil necis dan angkuh itu kini terlihat sangat menjijikkan. Air mata dan keringat bercampur membasahi wajahnya yang memelas. Zidan menengadahkan wajahnya menatap Aulia, memohon belas kasihan dari satu-satunya orang yang selama ini selalu menyelamatkannya dari berbagai masalah. Ia mencoba meraih ujung pakaian Aulia, namun wanita itu melangkah mundur dengan sangat cepat, menolak sentuhan kotor dari pria pengkhianat tersebut. Penolakan itu tidak menghentikan Zidan. Ia justru merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, menyembah-nyembah mantan istrinya di hadapan puluhan pasang mata yang menyaksikan adegan memalukan itu.
Zidane mulai berbicara dengan suara yang bergetar hebat, diselingi isak tangis yang terdengar sangat menyedihkan. Ia membuang seluruh gengsinya, membuang rasa hormatnya kepada ibunya sendiri, demi menyelamatkan lehernya dari jeratan hukum. Aulia, kumohon ampunilah aku. Aku tahu aku salah. Aku sangat bodoh karena telah mengkhianatimu. Tolong cabut laporan polisi itu. Aku tidak mau dipenjara. Ini semua bukan murni kesalahanku. Aulia, ini semua salah ibu. Ibu yang selalu memaksaku untuk membelikan barang-barang mewah. Ibu yang menyuruhku mengambil uang perusahaan agar kami bisa pamer kepada orang-orang. Aku hanya mengikuti perintahnya. Aulia, tolong jangan hukum aku atas keserakahan ibuku sendiri. Ratap Zidane dengan suara yang menggema memecah keheningan jalanan perumahan tersebut. Mendengar pengakuan yang sangat pengecut itu, Isma yang sedang memeluk tubuh ibunya yang pingsan langsung mengangkat wajahnya. Matanya terbelalak tidak percaya mendengar kakak laki-lakinya, kebanggaan keluarga mereka, justru menimpakan seluruh kesalahan kepada ibu kandung mereka sendiri di saat ibu mereka sedang terkapar tidak sadarkan diri. Isma meneriaki Zidane, mengutuk kelakuan kakaknya yang sangat egois dan tidak tahu malu. Namun Zidane tidak mempedulikan adiknya. Ia terus menatap Aulia, berharap ada sepercik cinta atau rasa iba yang tersisa di hati wanita berhijab tersebut. Namun, apa yang ia lihat di mata Aulia hanyalah kekosongan yang dingin. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, dan tentu saja tidak ada pengampunan. Aulia menatap Zidane seolah-olah pria itu hanyalah setumpuk sampah busuk yang tidak sengaja ia temui di pinggir jalan. Aulia menghela napas pelan, merapikan letak tas tangannya dengan gerakan yang sangat elegan. Ia membiarkan Zidane menangis dan meratap sejenak, membiarkan seluruh tetangga merekam kejadian itu dalam ingatan mereka sebagai bukti kehancuran sebuah keluarga parasit. Setelah merasa cukup, Aulia akhirnya membuka suara. Nada bicaranya sangat datar, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau bedah yang menyayat langsung ke ulu hati Zidane. Kamu sungguh makhluk yang sangat menyedihkan, Zidane. Dulu kamu berlindung di balik punggung ibumu untuk menindasku, membiarkan ibumu menghinaku setiap hari sementara kamu menikmati hasil dari kekayaanku. Dan sekarang, saat keadaan berbalik, kamu dengan mudahnya melempar ibumu sendiri ke dalam jurang demi menyelamatkan dirimu. Seorang pengecut akan selalu menjadi pengecut. Kamu pikir aku akan mempercayai air mata buayamu itu? Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menggunakan uang perusahaan untuk berselingkuh dengan wanita lain? Jangan pernah membawa-bawa nama ibumu untuk menutupi kebejatan moralmu sendiri. Ucap Aulia dengan sangat tajam. Zidane terdiam. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Semua kebohongannya telah terbongkar. Semua alasannya telah dipatahkan. Ia benar-benar tidak berkutik. Aulia kemudian memalingkan wajahnya, menatap ke arah koper usang yang tadi ia lemparkan ke dekat tubuh ibu dia. Koper itu berisi pakaian-pakaian bekas yang sudah kumal dan tidak layak pakai. Aulia menunjuk koper tersebut dengan dagunya. Waktu kalian pergi berlibur, ibumu melemparkan selembar uang 100.000 rupiah ke lantai. Dia menyuruhku menggunakan uang itu untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Ketahuilah, aku tidak pernah memakai uang haram tersebut. Aku meletakkan uang 100.000 itu di dalam koper usang tersebut. Ambil uang itu. Gunakan untuk membeli makanan, atau gunakan untuk membayar biaya pengobatan ibumu, atau gunakan untuk membayar utang lintah darat kalian. Terserah kalian. Anggap saja itu adalah bentuk belas kasihanku yang terakhir untuk keluarga pengemis seperti kalian. Ucap Aulia dengan senyum kemenangan yang sangat memuaskan. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Aulia berbalik badan tanpa menoleh lagi. Ia melangkah dengan pasti menuju mobil mewahnya. Sang pengacara membukakan pintu untuknya, dan Aulia masuk ke dalam kendaraan tersebut dengan tenang. 2 petugas kepolisian yang sejak tadi berdiri berjaga kini melangkah maju mendekati Zidane. Mereka menarik lengan Zidane dengan paksa, memaksanya berdiri, dan membacakan hak-haknya sebagai tersangka sebelum membawanya menuju mobil patroli yang baru saja tiba di ujung jalan. Zidane meronta lemah, menangis memanggil-manggil nama Aulia, namun mobil mewah itu perlahan melaju pergi meninggalkan area perumahan. Isma menjerit histeris melihat kakaknya diseret oleh polisi, sementara ibunya masih belum sadarkan diri di atas aspal. Tidak ada satupun tetangga yang bersedia menolong mereka. Semua orang hanya menonton kehancuran itu sebagai sebuah pertunjukan yang pantas diterima oleh keluarga yang sombong. Hari itu menjadi hari di mana istana kebohongan keluarga Zidane benar-benar rata dengan tanah, menyisakan puing-puing penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan, meninggalkan kenangan masa lalu dan membawa kenyataan baru bagi setiap insan.
1 tahun telah berlalu sejak kejadian memalukan di depan gerbang perumahan mewah itu. Musim telah berganti, namun penderitaan keluarga Zidane justru semakin dalam dan seolah tidak memiliki ujung. Zidane, yang dulu selalu membanggakan jabatannya dan gaya hidup mewahnya, kini mendekam di balik dinding penjara yang dingin dan lembab. Proses pengadilan berjalan dengan sangat cepat dan bukti-bukti yang diajukan oleh perusahaan Paman Aulia sangat tidak terbantahkan. Zidane divonis hukuman kurungan bertahun-tahun atas tindak pidana penggelapan dana dalam jumlah besar. Di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau tidak sedap, Zidane menghabiskan hari-harinya dengan duduk melamun di sudut ruangan. Tubuhnya yang dulu terawat kini terlihat sangat kurus, kulitnya kusam, dan tatapan matanya selalu kosong. Ia dipaksa melakukan pekerjaan kasar setiap hari bersama narapidana lainnya. Tidak ada lagi makanan mewah, tidak ada lagi pakaian bermerek. Setiap malam, saat ia berbaring di atas lantai semen yang keras, penyesalan selalu datang menghantuinya. Ia teringat akan kelembutan Aulia, masakan istrinya yang selalu tersedia di meja makan, dan rumah besar yang nyaman. Ia menyadari bahwa ia telah membuang sebuah berlian yang sangat berharga hanya demi memungut batu kerikil di jalanan. Namun tangisannya di dalam sel tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Sementara itu, nasib Ibu Diah dan Isma di luar penjara tidak jauh lebih baik. Bahkan mungkin terasa lebih menyiksa karena mereka harus menghadapi kejamnya dunia nyata. Mereka kini tinggal di sebuah rumah sewa petak yang sangat sempit dan pengap, terletak di kawasan padat penduduk yang kumuh. Udara di dalam ruangan itu selalu terasa panas menyengat di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Tidak ada perabotan mewah, hanya ada sebuah tikar tipis yang digelar di atas lantai semen sebagai tempat mereka tidur dan sebuah kompor minyak tanah tua untuk memasak. Ibu Diah, yang dulu selalu tampil sombong dengan perhiasan emas melingkar di leher dan tangannya, kini hanya bisa terbaring lemah di atas tikar. Penyakit komplikasi menggerogoti tubuh rentanya sejak kejadian ia jatuh pingsan di aspal hari itu. Ia tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit, sehingga ia hanya bisa menahan rasa sakit dengan erangan pelan sepanjang hari. Wajahnya dipenuhi keriput penyesalan yang mendalam. Ia terus-menerus memanggil nama Aulia dalam igauannya, memohon ampunan yang ia tahu tidak akan pernah ia dapatkan. Isma, yang dulu sangat anti dengan pekerjaan kasar dan selalu menghabiskan waktunya di pusat perawatan kecantikan, kini harus menelan ludahnya sendiri. Untuk bertahan hidup dan membeli makanan sehari-hari, Isma terpaksa bekerja sebagai tenaga kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan yang besar. Setiap hari ia harus datang pagi-pagi buta, mengenakan seragam kebersihan yang kebesaran, dan membawa alat pel untuk membersihkan lantai toilet dan lorong-lorong yang dilewati oleh ribuan pengunjung. Tidak jarang ia bertemu dengan mantan teman-teman arisannya dulu. Saat hal itu terjadi, Isma hanya bisa menundukkan wajahnya dalam-dalam, menahan rasa malu yang luar biasa hingga dadanya terasa sesak. Namun, penderitaan Isma tidak berhenti sampai di situ. Setiap kali ia menerima upah hasil jerih payahnya menguras tenaga sebulan penuh, uang itu selalu habis dirampas oleh sekelompok pria berwajah sangar. Mereka adalah para penagih utang sewaan yang ditugaskan untuk menagih sisa utang lintah darat peninggalan ibunya. Bunga utang itu terus mencekik leher mereka, membuat Isma tidak pernah bisa menikmati hasil keringatnya sendiri. Gajiku habis lagi diambil penagih utang itu. Ibu, mereka mencegatku di depan gang tadi sore. Kita mau makan apa hari ini? Beras kita sudah habis. Isak Isma sambil memegang sapu lidi yang patah ujungnya. Ia duduk bersandar di dinding ruangan yang lembab, menatap ibunya dengan putus asa. Ibu Diah menoleh dengan susah payah. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keruh, membasahi bantal tipis yang menopang kepalanya. Maafkan ibu, Isma. Ini semua salah ibu. Ibu yang membawa kehancuran ini untuk keluarga kita. Ibu sangat menyesal telah menyia-nyiakan Aulia. Bisik Ibu Diah dengan suara yang sangat lemah, nyaris tidak terdengar. Penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada lagi jalan untuk kembali memperbaiki kesalahan masa lalu. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penderitaan sebagai karma atas segala keserakahan dan kesombongan yang pernah mereka tanam. Di tempat yang berbeda, kehidupan Aulia justru berbanding terbalik dengan mantan keluarga suaminya. Setelah membuang parasit yang selama ini menghisap energinya, kehidupan Aulia melesat pesat. Ia tidak lagi menyembunyikan identitas aslinya. Aulia mengambil alih kursi kepemimpinan di perusahaan mendiang ayahnya dan dengan kecerdasannya, ia berhasil membawa perusahaan itu mencapai keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sore itu, Aulia sedang berada di dalam sebuah pesawat terbang pribadi yang mewah, melintasi hamparan lautan biru yang luas.
Tujuannya adalah sebuah pulau pribadi yang baru saja ia beli dan ia kembangkan menjadi sebuah tempat peristirahatan yang sangat eksklusif. Pesawat itu mendarat dengan mulus di landasan pacu yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Kedatangan Aulia disambut dengan sangat hormat oleh deretan staf berpakaian rapi yang menunduk sopan. Aulia melangkah turun dengan senyum cerah yang memancar dari wajahnya. Ia berjalan menuju bagian belakang tempat peristirahatan tersebut, sebuah area terbuka yang langsung menghadap ke arah laut lepas. Aulia duduk di kursi santai yang empuk, menerima secangkir teh herbal hangat dari asisten pribadinya. Ia menyesap teh tersebut perlahan, membiarkan angin laut yang sejuk membelai wajahnya. Sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga yang menakjubkan, Aulia menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan penuh kelegaan. Hatinya kini dipenuhi dengan kedamaian yang sejati. Ia telah memenangkan pertempuran hidupnya dengan sangat elegan, membuktikan bahwa kebenaran dan kesabaran pada akhirnya akan selalu mengalahkan keserakahan dan kelicikan. Cerita ini berakhir dengan keadilan yang ditegakkan, di mana sang tokoh utama menikmati kebahagiaan yang pantas ia dapatkan, sementara para penjahat dalam hidupnya membusuk dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Penonton yang mengikuti kisah ini hingga akhir akan merasakan kepuasan yang luar biasa, menyadari bahwa setiap perbuatan buruk di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal pada waktunya. Setimpal pada waktunya. Setimpal pada waktunya, setimpal pada waktunya, setimpal pada waktunya, setimpal pada waktunya, setimpal pada waktunya.